Sejumlah wilayah di Bogor, Depok, dan Bekasi dilanda mati listrik selama 2 hari berturut-turut. Ya betul sekali Pram, ini pemadaman juga tanpa pemberitahuan dan sangat mengganggu aktivitas warga. Mati listrik melanda sejumlah wilayah di Depok, Bogor, dan Bekasi secara beruntun pada Selasa dan Rabu kemarin. Di Depok, pemadaman listrik berlangsung 2 hari berturut-turut selama 2 jam. Pemadaman listrik tanpa pemberitahuan mengganggu berbagai aktivitas masyarakat. Para siswa yang tengah menghadapi ujian harus belajar dengan penerangan lilin seadanya karena rumah mereka gelap gulita. Pemadaman listrik juga membuat para ibu kesulitan menyiapkan kebutuhan keluarga akibat peralatan elektronik yang tidak dapat digunakan. Lumayan ya, banyak aktivitas yang tertunda jadinya. Kayak tadinya mau jemput anak kan, antar jemput biasanya pakai sepeda listrik. Ini sepeda listrik tadi malam mau dicas mati lampu, pagi ini mau dicas mati lampu juga, jadi ya terlambat jadinya jemputnya. Ada pemberitahuan nggak sih dari PLN? Enggak sih, nggak ada pemberitahuan sama sekali sih. Tidak hanya di Depok, pemadaman listrik juga terjadi di sejumlah wilayah di Bogor dan Bekasi dengan durasi rata-rata 2 jam dan di waktu siang maupun malam hari. PLN menyatakan pemadaman listrik yang terjadi di Depok, Bogor, dan Bekasi merupakan upaya penguatan sistem kelistrikan agar tidak terjadi blackout atau pemadaman total. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky Ainus melaporkan. Pram dan juga pemirsa, ini setelah harga BBM Pertamax naik, pengendara terutama pemotor nih berbondong-bondong beralih ke BBM Pertalite. Ya, namun fenomena tersebut pemirsa menurut ahli bisa membuat beban subsidi energi membengkak dan mengancam keuangan negara. Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak non-subsidi Pertamax. Kenaikan harga ini langsung dirasakan masyarakat, terutama pengguna sepeda motor yang selama ini mengandalkan jenis bahan bakar tersebut. Di tengah kenaikan harga-harga, banyak pemotor yang akhirnya memutuskan beralih ke BBM subsidi Pertalite. Iya, jauh juga Pak. Kan menyulitkan saya juga kalau naik BBM, ya kan harga juga pasti pada naik juga ke BBM. Bukan tak berdampak, peralihan masif pemotor dari Pertamax ke BBM Pertalite justru bisa membuat beban subsidi bahan bakar membengkak. Subsidi BBM kemungkinan besar bukan lagi 85%, tetapi bisa saja 90-90% akan berpindah ke Pertalite notabene roda 2, yaitu sepeda motor. Kenaikan harga BBM berlaku untuk jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green RON 95. Di Jakarta, kenaikan harga Pertamax mencapai hampir Rp4.000 hingga kini dijual seharga Rp16.250 per liter. Sementara harga Pertamax Green dijual seharga Rp17.000 per liter. Dari Kementerian Keuangan Katanya Pak Bahlil, dampaknya ke inflasi gimana Pak? Jadi minim atau bagaimana Pak? Dampaknya limited karena kan bukan buatan umum. Itu nanti itu biar dijawab oleh SDM. Dengan munculnya fenomena ini, pemerintah diminta untuk memperketat pengawasan agar ketersediaan BBM Pertalite tidak langka di tengah masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax tidak akan memberikan dampak besar terhadap inflasi Indonesia. Ya, berikut pernyataan Menkyu Purbaya. Karena Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang. Ini dampaknya Lanjut Pak. Pertalite subsidi tidak jebol. Maksudnya dampaknya minim atau bagaimana Pak? Tanya ke Pak Bahlil, mesti ada mekanismenya gimana? Tapi kalau dari Kementerian Keuangan Katanya Pak Bahlil, dampaknya ke inflasi gimana Pak? Jadi minim atau bagaimana Pak? Dampaknya limited karena kan bukan buatan umum. Terus pemerintah akan barang juga pakai stimulus lagi apa yang diberikan? Nah, ini sekarang giliran tarif Transjakarta, angkutan umum kesayangan warga Jakarta nih, ini juga bakal naik. Nah, pemirsa, Pemprov DKI pemirsa sedang mengkaji skema tarif berdasarkan jarak, bukan lagi tarif flat 3.500. Siap-siap, Anda yang sehari-hari mengandalkan bus Transjakarta bakal merogoh kocek lebih dalam. Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji skema tarif baru, bukan lagi flat 3.500 seperti saat ini, tapi berdasarkan jarak tempuh.
Perubahan tarif terutama akan dikenakan bagi bus Trans Jabodetabek, terutama untuk rute-rute jauh dengan jarak tempuh di atas 100 km. Seperti rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta dan rute Blok M Bogor. Nantinya meski tarif Trans Jabodetabek naik, Pemprov DKI Jakarta tetap akan memberikan subsidi agar tarif baru tidak memberatkan masyarakat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung optimis kenaikan harga Pertamax membuat masyarakat tetap setia menggunakan transportasi umum. Akan ada beberapa perlu penyesuaian. Salah satunya adalah dari Blok M ke Soekarno-Hatta. Blok M ke Soekarno-Hatta kan sekarang 3.500. Koper juga bisa naik ke bus. Maka dibandingkan dengan Damri yang paling murah kan 80.000. Taksi rata-rata 200.000. Kalau kemudian 3.500 untuk parkir di Soekarno-Hatta aja tidak cukup. Rencana perubahan tarif muncul di tengah tingginya beban subsidi yang ditanggung Pemprov DKI. Pada 2026, subsidi Trans Jabodetabek mencapai 401 miliar rupiah dengan rata-rata subsidi sebesar Rp12.250 per penumpang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Program penghapusan denda bagi kendaraan yang memiliki tunggakan pajak atau pemutihan pajak kendaraan diselenggarakan pemerintah Provinsi Jakarta dalam rangka HUT Jakarta ke-499. Program pemutihan pajak atau penghapusan denda administratif bagi masyarakat yang menunggak pembayaran pajak langsung dimanfaatkan sejumlah warga untuk membayar pajak kendaraan mereka. Salah satu yang ramai didatangi warga yakni kantor Samsat Jakarta Barat. Terlihat antusiasme warga yang ramai berdatangan untuk melakukan pembayaran pajak kendaraannya. Program pemutihan dan penghapusan denda pajak ini berlangsung dari tanggal 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru Asep Yusuf Somantri atau AYS dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Ya, Asep ini merupakan pihak swasta pemirsa yang mengatur letak dapur MBG dan mitra SPPG. Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Tersangka baru tersebut Asep Yusuf Somantri atau AYS selaku pihak swasta. Asep merupakan pihak swasta yang diduga diminta Sony selaku wakil kepala Badan Gizi Nasional mencari mitra dalam rangka pelaksanaan MBG. Sony diduga memberi akses kepada Asep untuk melakukan intervensi kepada tim verifikator mitra MBG. Sehingga Sony mengetahui titik dapur yang kosong dan membatalkan status calon SPPG yang semula telah disetujui di portal mitra MBG. Asep diduga memberikan sejumlah uang kepada Sony. Bahwa setelah melakukan pengaturan titik SPPG tersebut, saudara AYS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang ya kepada tersangka SS. Bahwa tersangka melanggar pasal 12 huruf A, huruf B, Undang-Undang Tipikor dan pasal 605 ayat 2, pasal 606 tentang KUHP, dan terhadap tersangka saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola MBG. Di antaranya adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, dan mantan Wakil Kepala BGN Lodwig Pusung. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.